Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mudah Berbahasa Inggris. Kali ini kita awali tema kali ini dengan gambar yang agak berbeda ya. Biasanya kan udah langsung tulisan nih, tapi kali ini kita munculin dulu gambar. Kira-kira ini gambar apa sih? Ada laut, ada ibu yang lagi nangis, dan ada anak yang lagi marah-marah. Kalau kita lihat interpretasi dari gambar ini, kayak mengingatkan pada suatu cerita deh, iya nggak? Well, bener banget. Ini kayak cerita Malin Kundang nggak sih? Nah, kali ini tema kita itu akan berhubungan sama cerita-cerita legenda, terus fable, kemudian fairy tales. Kalian ingat nggak kira-kira itu akan membahas genre of the text apa? Betul banget. Kita akan bahas tentang narrative text, yaitu teks yang berhubungan dengan cerita-cerita yang tidak nyata biasanya. Ini termasuk dalam pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10 ya. Oke, kalau udah penasaran gimana sih jadi genre of the text dari narrative, langsung aja kita mulai yuk. So, what is narrative text? Narrative text is a text containing an imaginative story, either it is written or not, and it has sequences of events which relates to one another. Jadi teks naratif adalah teks yang imajinatif ceritanya. Jadi ceritanya tidak nyata, belum tentu nyata. Either it is written or not, baik yang tertulis maupun tidak. Misalnya kisah legenda itu bisa ditulis, bisa juga diceritakan dari generasi ke generasi, bukan? Jadi tapi itu sama-sama termasuk naratif. Kemudian it has sequences of events which relates to one another. Nah, naratif itu juga punya kejadian yang berhubungan satu sama lain. Kata sequences of events mengingatkan kita pada salah satu genre of the text apa? Hayo, baru aja kita pelajari. Bener banget, ini mengingatkan kita sama recount text. Kalau kalian lupa tentang recount text, Miss akan link videonya di kanan atas dan description box ya. Nah, tapi yang penting banget, apa sih jadi kenapa kalau ada sequences of events itu dibedakan jenis teksnya, ada yang namanya narrative, ada yang namanya recount. Itu yang akan kita pelajari di video kali ini nanti ya. Harus benar-benar paham, jadi kalian tahu mana yang narrative, mana yang recount nanti. Kemudian purpose-nya of narrative text itu apa sih? Tentu saja untuk entertain, untuk hiburan atau amuse the readers. Untuk hiburan ya bagi pembaca atau yang mendengarkan kayak gitu. And we usually can find narrative text in fairy stories, cerita-cerita fairies, terus misteri juga kadang bisa termasuk narrative, science fiction, horror, adventures, fables cerita tentang hewan-hewan ya. Myth and legends, ini yang paling sering kita dengar, historical narratives and also ballads, itu biasanya termasuk jenis teks naratif. Ingat teks naratif, ingat definisi ini. Oke, kita ke generic structure of narrative text dulu ya. Yang pertama kita punya yang namanya orientation. Orientation isinya apa? Isinya adalah pembukaan dari si teks naratif, penjelasan tentang tempatnya, waktunya, suasananya, dan biasanya ada juga isinya perkenalan tentang karakter-karakter yang ada di cerita tersebut. Intinya awalannya dari teks naratif itu kita sebut orientation. Kemudian ada juga yang namanya complication. Complication ini bagian yang menceritakan awal terjadinya masalah dan terus mengarah ke konflik. Jadi complication itu intinya inti kejadian masalahnya. Terus ada juga namanya resolution. Nah, kalau resolution itu merupakan bagian dari penyelesaian cerita. Biasanya si penyelesaian cerita ini itu diakhiri dengan pesan-pesan moral. Nah, pesan moral yang terdapat pasti biasanya ada di resolution ya. Kita bisa tarik itu sebagai kesimpulan atau bisa ditulis secara mandiri gitu, ditulis so the moral of the story is dan lain sebagainya. Nah, bagian pesan moral itu biasanya kita sebut coda atau reorientation juga. Cuman itu part of resolution gitu ya. Jadi kita ambil ini sebagai part of resolution aja biar memudahkan kalian. Oke, so kalau genre-nya of narrative ada 3 ya, orientation, complication, kemudian resolution. Kalau kemarin recount text itu ada orientation sama complications yang kita sebut events di recount, kemudian resolution yang di recount itu kita sebutnya reorientation. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya language features dari narrative text apa aja?
Pertama, menggunakan using simple past tense and past perfect tense. Biasanya pakai tense-nya simple past. Miss akan link videonya di card kanan atas dan juga description box ya. Udah pernah Miss buatin video tentang simple past. Kemudian juga kadang selain pakai simple past, pakai past perfect. Past perfect itu seperti apa? Nanti akan kita bahas secara mendalam di kelas 11 sebenarnya. Cuman kalau kalian penasaran, Miss juga sudah punya videonya. Nanti Miss link di card kanan atas dan juga description box. Kemudian using a lot of adjectives, ini mirip pakai banyak sekali kata-kata sifat untuk menggambarkan tokohnya, menggambarkan suasananya. Terus using action verb, masih ingat ya action verb? Bedanya sama mental verb, kalau mental verb itu tidak terlihat pekerjaannya, kalau action verb kelihatan apa yang sedang dikerjakan. Terus using time conjunction, misalnya kata once upon a time, once, terus after that, gitu-gitu itu termasuk time conjunction. And of course, using the specific noun to signal the character. Jadi kita pakai noun di sini tuh bisa tokohnya, itu kita spesifik sebut namanya. Misal tadi kasus Malin Kundang ya, kita sebut spesifik noun-nya adalah Malin Kundang, kita sebut nama, atau the boy who live in a poor condition. Nah, itu untuk menggambarkan secara jelas tentang si karakter yang kita bahas di teks naratif ini. Nah, ini dia part paling penting. Jadi bedanya apa recount sama narrative, Miss? Kalau mirip-mirip, pertama, there is no conflict in recount. Even though it is a recount sad story, it should directly goes to the events, not complication like a narrative. Jadi kalau recount, kalau kita ingat-ingat pelajaran recount itu tuh cuman dari satu kejadian, kemudian kejadian berikutnya, kejadian berikutnya, kejadian berikutnya. Urutannya seperti itu. Tidak ada konflik puncaknya yang kemudian harus diselesaikan. Sedangkan di naratif itu kita punya konflik yang harus diselesaikan di dalam cerita tersebut. Nanti gambarnya akan seperti ini sebenarnya untuk naratif. Jadi kita ini awalannya, kemudian rising konflik gitu ya. Kemudian di sini puncak konfliknya. Terus ketika ini falling konfliknya, kemudian terjadi penyelesaian masalah. Kalau recount nggak punya gambar ini Miss tulis dulu ya. Ini naratif. Itu yang membedakan nomor 1 antara recount dan naratif. Kemudian yang kedua, recount is not an imaginative story while narrative does. Kalau naratif adalah imaginative story, sedangkan recount itu kejadiannya lebih ke menceritakan pengalaman masa lalu, biasanya ini nyata. Gitu ya. Sekarang Miss punya contoh nih cerita naratif yang udah terkenal banget dan kalian pasti dari kecil udah pernah denger nih tentang cerita ini. Kita lihat ceritanya ya, yaitu The Legend of Malin Kundang. A long time ago, in a small village near the beach in West Sumatra, lived a woman and her son, Malin Kundang. Malin Kundang and his mother had to live hard because his father had passed away when he was a baby. Malin Kundang was a healthy, diligent, and strong boy. He usually went to sea to catch fish. After getting fish, he would bring it to his mother or sell the caught fish in the town. One day, when Malin Kundang was sailing, he saw a merchant ship being raided by a band of pirates. With his bravery, Malin Kundang helped the merchant defeat the pirates. To thank him, the merchant allowed Malin to sail with him. Malin Kundang agreed to in the hope to get a better life. He left his mother alone. Untuk yang dua paragraf ini kita bahas sama-sama langsung ya. A long time ago, ini a signal time conjunction. Once upon a time, once, itu juga termasuk signal time conjunction. Pada suatu hari, in a small village near the beach in West Sumatra, ini menunjukkan, ini termasuk orientation karena ini menunjukkan setting tempatnya. Setting tempat ya kan, di desa terpencil yang ada di Sumatera Barat. Ada tokohnya nih, a woman and her son, ada seorang perempuan dan juga anaknya yang namanya Malin Kundang. Nah, Malin sama ibunya itu had to live hard, harus hidup susah karena ayahnya sudah meninggal ketika si Malin masih bayi. Nah, kata had passed away ini pakai perfect ya, past perfect tense yang
videonya ada di card kanan atas tadi Miss sebutkan. Terus Malin Kundang was a healthy, diligent, and strong boy. Malin itu anaknya sehat, terus maksudnya kuat gitu ya, dan juga rajin. Dia biasanya suka ke laut untuk nangkap ikan, kemudian ikannya dibawa pulang, dikasihin ibunya atau dijual di kota. Pada suatu hari ketika si Malin lagi mau nangkap ikan, lagi berlayar nih mau nangkap ikan ceritanya, he saw a merchant ship being raided by a band of pirates. Dia lihat ada kapal pedagang gitu ya, lagi dirampok, raided itu, rampok sama a band of pirates, sama bajak laut lah ceritanya. Kemudian with his bravery, dengan keberaniannya, brave itu berani ya, Malin Kundang help the merchant defeat the pirates. Dia, Malin itu membantu si pedagang tersebut, defeat itu mengalahkan, melawan lah, mengalahkan si bajak laut. To thank him, untuk sebagai ucapan terima kasih dari merchant kepada Malin, the merchant allowed Malin to sail with him. Si merchant itu ngajak Malin untuk berlayar bersama. Nah, Malin setuju nih untuk berlayar bersama si merchant ini to get a better life, supaya mengubah nasibnya dia yang tadi live hard gitu ya, hidup serba kekurangan. He left his mother alone. Dia meninggalkan ibunya sendirian karena ibunya nggak punya siapa-siapa lagi, kan tadi ayahnya sudah meninggal. Nah, kita langsung bahas aja yang part ini termasuk ke orientation. Karena tadi ada perkenalan tokoh dan perkenalan settingnya ya. Kemudian yang ini itu mulailah ke complication-nya, tapi masih ke racing action. Kemudian ada paragraf-paragraf selanjutnya, kita baca ya. Many years later, Malin Kundang became wealthy. He had a huge ship and a lot of crews who worked loading trading goods. He also married to a beautiful woman. When he was sailing on his trading journey, his ship landed on a coast near a small village. The local people recognized that it was Malin Kundang, a boy from the area. The news ran fast in the town. Malin Kundang had become rich and now he is here. An old woman, who was Malin Kundang's mother, ran to the beach to meet the new rich merchant. She wanted to hug him to release her sadness of being lonely after a long time. When his mother came near to him, Malin Kundang, who was with his beautiful wife and his ship crews, denied that she was his mother. She had pleaded Malin Kundang to look at her and admit that she was her mother. But he kept refusing to do it and yelling at her. At last, Malin Kundang said to her, "Enough, old woman. I have never had a mother like you, a dirty and ugly woman." After that, he ordered his crews to set sail to leave the old woman, who was full of sadness and anger. Finally, feeling enraged, she cut Malin Kundang that he would turn into a stone if he didn't apologize to her. Malin Kundang just laughed and set sail. Suddenly, a thunderstorm came in the quiet sea, wrecking his huge ship. He was thrown out to a small island. It was really too late for him to avoid his curse. He had turned into a stone. Untuk yang 3 paragraf ini ceritanya, many years later, bertahun-tahun kemudian, tadi setelah Malin ikut sama merchant, Malin akhirnya jadi wealthy, jadi kaya raya. Dia punya kapal yang besar dan juga banyak kru yang bekerja di kapalnya dia untuk loading trading goods, itu untuk kayak keluar masuk barang, ngurusi barang-barangnya. Nah, kata wealthy, huge itu juga termasuk adjective, kata sifat. Kemudian he was also married to a beautiful woman, dia juga nikah sama perempuan yang cantik. Pada suatu hari ini dia sedang berlayar, nah kapalnya itu landed on a coast near a small village, berhenti di pinggir pantai lah, di suatu desa kecil. The local people recognized that it was Malin Kundang, a boy from the area. Nah, orang-orang daerah situ, orang lokalnya itu tahu, nah itu Malin Kundang gitu. Terus karena tahu ini Malin, mereka kayak bercerita satu sama lain, itu Malin loh gitu. Akhirnya berita Malin itu
berhenti di desa tersebut itu tersebar dengan luas. Dan si kata-katanya dari orang-orang adalah Malin Kundang had become rich and now he is here. Malin Kundang itu sekarang udah kaya raya loh, dan sekarang dia ada di sini. Kemudian an old woman who's Malin Kundang's mother, ibu-ibu tua yang ternyata adalah ibunya Malin, itu langsunglah dia berlari ke pantai untuk ketemu a new rich merchant. Nah, new rich ini termasuk adjektif ya, merchantnya noun. Masih ingat kan pelajaran Dosascom semester 1 untuk pelajaran descriptive text? Kalau lupa, Miss akan link videonya di kartu kanan atas ya, dan juga description box. Kata new rich itu adalah adjektif untuk menggambarkan merchant. Jadi si ibunya tadi lari ke pinggir pantai untuk ketemu si pedagang yang kaya ini, baru kaya, tiba-tiba kaya gitu. Then she wanted to hug him to release her sadness of being lonely after a long time. Si ibunya Malin tadi itu ke pinggir pantai mau meluk Malin lah, karena udah menahan rindu selama bertahun-tahun. Tapi apa yang terjadi ketika ibunya datang mendekat ke Malin? Kata came simple past, Miss akan link videonya di kartu kanan atas dan juga description box kalau lupa. Nah, Malin ini karena tadi dia ngajak sama istrinya yang cantik dan juga kru kapalnya, dia malu gitu loh kalau mau mengakui kalau ini adalah ibunya. Jadi dia denied, menyangkal kalau itu adalah ibunya. She had pleaded Malin to look at her and admit that she was her mother. Nah, si ibunya Malin tuh sampai memohon-mohon ke Malin, lihatin ini loh, masuk kamu nggak bisa mendeteksi kalau aku adalah ibumu gitu. Tapi Malin tetap nih, karena rasa malu dan gengsinya, dia tetap menolak kalau itu adalah ibunya dia. Malah dia menjerit nih ke ibunya. Terus Malin tuh ngomongnya kayak gini nih, cukup ya ibu tua, aku tuh nggak punya ibu kayak kamu, mana udah kotor, jelek lagi. Nah, itu kata-katanya Malin ya ke ibunya. Terus after that, nah setelah itu dia memerintahkan kru kapalnya untuk ya udah ayo mulai berlayar lagi aja dah, kita tinggalkan nih wanita tua ini. Nah, si wanita tua ini tadi, which is ibunya Malin, itu masih berada dalam kesedihan yang makin-makin, selain rindu ternyata tidak diakui sebagai ibunya, juga pasti marah dong dan tersinggung dengan kata-katanya Malin. Akhirnya dia mengutuk Malin nih, kalau kamu nggak minta maaf sama aku, kalau kamu nggak apologize, nggak minta maaf, I would curse you to turn into stone. Aku akan berdoa pada Tuhan dan supaya kamu dikutuk nih jadi batu. Tapi malah apa yang dilakukan Malin? Malin malah tertawa dan tetap akhirnya berlayar, nggak peduli sama kutukan tadi. Suddenly, tiba-tiba a thunderstorm came in the quiet sea. Tiba-tiba di tengah-tengah Malin lagi berlayar di lautan yang quiet sebenarnya, yang tenang, tiba-tiba datanglah petir menyambar. Terus si petir ini wrecking his huge ship, memecah atau merobek kapalnya si Malin itu tadi. Meskipun besar dan kokoh, tapi tidak kuatlah menahan si thunderstorm. Terus he was thrown out into a small island. Si Malin ini terbanting lah intinya ke satu desa kecil atau pulau kecil gitu ya, terpencil. Terlambat nih buat Malin untuk menghindari curse atau kutukan dari ibunya, karena udah terlanjur dia tadi nggak mau minta maaf. Dan si kutukannya tadi bilang, kamu tak ubah jadi batu loh kalau nggak mau ngaku. Akhirnya mengubah dia benar-benar jadi batu. Setelah tadi kita membaca bersama-sama cerita tentang Malin Kundang, yuk kita analisis ya. Nah, tadi di paragraf awal tentang menceritakan tentang tokoh, yaitu Malin Kundang dan ibunya yang hidup serba kekurangan di lokasinya di daerah Sumatera Barat dan lain sebagainya, itu termasuk part orientation. Kemudian, nah ini yang penting, ada kata raising action, climax, sama falling action. Itu apa? Ini tiga ini termasuk ke yang namanya complication. Tapi puncaknya itu ketika ada di climax, gitu ya. Rising action ya yang mana? Ketika Malin ketemu sama merchant yang dia bantu karena bisa mengalahkan pirates. Kemudian si merchant yang nawarin Malin untuk berlayar bersama. Terus akhirnya Malin jadi kaya gitu kan. Mulai masuk climax adalah ketika Malin yang sudah kaya raya kemudian ke desa tempat dia dulu berada, terus nggak mau ngakuin kalau itu adalah ibunya dia.
Terus falling actionnya, terus di climax juga sampai ibunya marah dan kecewa sama Malin, kemudian mengutuk Malin untuk jadi batu, tapi Malin tetap nggak peduli gitu dengan kutukan si ibunya. Falling action adalah ketika Malin itu tetap berlayar, kemudian tiba-tiba terjadi thunderstorm in the quiet sea yang wrecking his huge ship. Itu termasuk ke falling action, jadi kapalnya Malin malah jadi rusak gitu. Kemudian masih di falling action, Malin terpental ke suatu pulau kecil dan akhirnya masuk ke resolution. Resolutionnya adalah ketika Malin betul akhirnya kutukan si ibu kalau Malin bisa berubah jadi batu. Itu termasuk ke resolution. Nah, dari segitiga ini sebenarnya ada lagi yang tidak termasuk ke segitiga ya. Kita sebut yaitu coda atau reorientation atau moral value of the story. Dari cerita Malin Kundang ini biasanya di teks naratif juga selalu ada, tapi kita biasanya menyimpulkan itu tadi moral value dari cerita untuknya Malin Kundang ini. Misalnya moral value yang bisa kita ambil adalah pokoknya yang nurutlah sama kedua orang tua, karena kesuksesan kita itu kan berkat dari doa-doa orang tua kita. Seperti itu. Well students, this is the end for the narrative text genre part. I hope you understand the material well. If you have any question and want to share something, please let me know in the comment section down below. Well students, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.